Hati akan selalu damai tergantung diri kita, tergantung cara pola pikir kita, tergantung cara kita memahami diri kita, tergantung kita bisa menerima semua perbedaan, tidak memaksa, dan bukan tugas kita untuk menghakimi seseorang. Oh sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Dan pada hari ini saya akan membawakan topik bagaimana caranya agar hati kita selalu bahagia setiap hari. Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman dan sahabat semua yang baru datang, yang baru nonton di channel gua, jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut aja pembahasan tentang bagaimana caranya hati kita agar selalu bahagia setiap saat dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, kita harus bersikap netral, bijaksana terhadap semua orang. Di saat kita bergaul sama orang-orang yang kita tidak sukai, kadang-kadang kita menjauh. Bagaimana caranya kita dekat orang yang kita tidak sukai, dekat bergaul, ya bergaul. Jangan memaksakan kehendak kita, karena dia punya prinsip masing-masing. Yang penting kita mendoakan dia dalam hati, semoga dia berubah, dan bukan hak kita untuk menghakimi dia, dan ada tugas masing-masing akan menghakimi dia bila dia salah. Yang kedua, apa yang kita lakukan, ya seperti yang saya bilang tadi, bergaul ya, jangan memandang bergaullah kepada semua orang. Itu semua adalah ciptaan yang maha kuasa, ya ciptaan. Nanti siapa tahu kita bergaul sama dia orangnya jahat, dia orang yang melakukan hal-hal yang tidak disenangi masyarakat, kita bisa bergaul sama dia, mungkin dia terkena positif, maksudnya pikirannya berubah menjadi positif. Yang awalnya negatif, melakukan kejahatan, akan berubah menjadi positif walaupun sedikit, ya itu sama dengan kita sudah membantu dia gitu ya. Kita harus menerima masukannya, tapi bagaimana caranya kita agar tidak terpengaruh, tergantung caranya kita berpikir ya. Bagaimana caranya berpikir ya, kita akan kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita tanyakan diri kita, apakah cocok dalam diri kita, apakah itu masuk logika kita. Tanyakan kepada hati Anda, gitu. Yang ketiga, ya, bagaimana caranya tetap bahagia. Nah, itu kita harus logis yang benar, yaitu logis yang benar itu logis berpikir secara logis, bisa membagi, ya. Kalau orang seperti ini harus begini, kalau orang yang begini harus seperti ini, tapi tidak memaksa. Kita bisa mendengarkan, bisa ya, mendengarkan si A bisa, si B bisa, bergaul sama si C bisa, tapi orang yang diajak bicara jangan memaksa kita, yaitu makanya saya bilang jangan memaksa, walaupun kita seperti itu ya. Kita juga mungkin bergaul sama ini, mungkin dia tidak senang sama saya, kita juga tidak memaksa untuk dia itu suka sama saya, begitu contohnya ya. Oke. Jadikan sebuah, maksudnya jadikan sebuah kesalahan pelajaran ya, pelajaran. Semua akan mengalami kesalahan dalam menjalani hidup tanpa disengaja. Kita pakai pelajaran ya, pakai pelajaran yang sangat berharga dalam diri kita masing-masing ya. Dari situ kita akan paham ternyata diri kita salah, yaitu makanya sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertemu seseorang ya, kita harus tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri kita sendiri, yaitu tanyakan ya, jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata yang tidak disukai, yaitu kadang-kadang itu sangat susah sekali. Makanya bawa cara berpikir kita itu kemana-mana
agar kita tidak terpengaruh. Ya, dari rumah umpamanya saya punya prinsip begini, bawa itu kemana-mana. Walaupun dalam hati kita tidak menerima, kita harus bisa menerimanya. Ya, tapi kita dalam hati simpan, jangan memaksa agar kita tidak terpengaruh. Ya, itu gunakan apa yang ada dalam diri kita, yaitu kalau untuk bergaul kita jangan, karena kita akan kelihatan sombong nanti. Pakailah untuk diri kita sendiri. Kalau bergaul kita harus bersifat netral, bersifat menerima semuanya, perbedaan-perbedaan. Ya, itu namanya bijaksana. Walaupun berbeda-beda, salah benar tetap satu. Ya, suatu saat pasti kita akan butuh juga itu. Tapi kalau seandainya dia memaksa kita untuk mengikuti harusnya dia, ya tidak bisa. Nah, di situ baru kita ambil tindakan tegas. Ya, itu. Nah, tindakan tegas, bilang minta maaf, saya tidak bisa melakukan apa yang Anda inginkan, karena Anda tidak mungkin bisa menjadi diri saya pun tidak bisa menjadi diri saya. Itu. Makanya dari itu Tuhan sengaja menciptakan karakter yang berbeda. Makanya kita itu harus paham dengan perbedaan-perbedaan itu. Jangan menggunakan ego kita sendiri. Ya, dia orang yang begitu, saya orang yang begini. Bagaimana caranya menjadi satu? Tetap dengan adanya perbedaan, saling menerima. Ya, saling menerima tanpa paksaan. Yang penting kita melakukan kewajiban yang terbaik. Oke sahabat semuanya, itu yang bisa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Bila ada kata-kata yang kurang, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, salah manusia tidak sempurna, perlu belajar terus. Oke, terima kasih, sampai jumpa